Soal nomor pertama, dalam konteks kepramukaan, jelaskan pengertian dan konsep pembagian kelompok, berikan contoh implementasi pembagian kelompok dalam kegiatan kepramukaan, dan bagaimana pemahaman Anda terhadap pentingnya pembagian kelompok dalam gerakan pramuka, berikan argumen yang mendukung pendapat saudara. Nah, dalam konteks kepramukaan, pembagian kelompok itu bukanlah sekedar pembagian administratif untuk memudahkan absensi aja, melainkan sebuah strategi pedagogis yang dikenal sebagai sistem bergu. Nah, pengertian dasar dari konsep ini tuh pengelompokan peserta didik itu ke dalam satuan-satuan kecil yang bersifat tetap di mana setiap kelompok itu memiliki identitas, pemimpin, dan tanggung jawabnya sendiri. Nah, secara konseptual, pembagian ini tuh didasarkan pada sistem satuan terpisah antara putra dan putri, serta disesuaikan dengan perkembangan psikologis usia peserta didik tersebut ya. Misalnya nih, pada tingkat siaga kita mengenal barung, di penggalang ada regu, sementara penegak kita menggunakan istilah sangga. Nah, esensi dari pembagian ini adalah menciptakan keluarga kecil di mana setiap anggota merasa memiliki perannya yang penting gitu dan tidak sekedar menjadi angka dalam kerumunan yang besar. Nah, implementasi pembagian kelompok ini itu terlihat sangat nyata dalam setiap dinamika kegiatan lapangan. Sebagai contoh dalam sebuah perkemahan bakti ya, sebuah regu penggalang akan beroperasi sebagai unit mandiri. Ada anggota yang bertugas sebagai juru masak, ada yang mengelola perlengkapan, dan ada yang bertanggung jawab atas kebersihan tenda. Pemimpin regu atau pinru berfungsi sebagai koordinator yang belajar mengambil keputusan di bawah tekanan, sementara anggota lainnya belajar memberikan dukungan dan masukan. Begitu pula dalam kegiatan penjelajahan atau white camp. Oke. Nah, setiap kelompok itu harus memecahkan sandi dan rintangan secara kolektif. Keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai pos tujuan menjadi tanggung jawab bersama yang secara tidak langsung menanamkan nilai korsa dan loyalitas di antara mereka tanpa perlu banyak diceramahi. Nah, menurut pandangan saya, pembagian kelompok itu adalah nyawa dari gerakan pramuka karena ia berfungsi sebagai laboratorium miniatur masyarakat. Argumen utamanya menurut saya ya, efektivitas dalam pembentukan karakter individu secara personal dalam kelompok kecil yang terdiri dari 6 hingga 8 orang. Seorang peserta didik itu tidak memiliki tempat untuk bersembunyi atau menjadi pasif gitu. Setiap individu itu dipaksa oleh keadaan untuk berinteraksi, berpendapat, dan berkontribusi yang secara otomatis mengasah rasa percaya diri dan keterampilan komunikasi mereka. Selain itu, sistem ini juga sangat krusial dari sisi manajemen keamanan dan kontrol juga, karena pembina dapat memantau puluhan orang dengan hanya berkoordinasi melalui para pemimpin kelompok saja, memastikan tidak ada satupun anggota yang terabaikan baik secara fisik maupun mental. Nah, jadi pembagian kelompok itu merupakan wadah yang merupakan untuk mempraktikkan demokrasi dan kepemimpinan pelayan atau bisa dibilang dengan servant leadership. Nah, di sini peserta didik itu belajar bahwa menjadi pemimpin bukan berarti mendapat keistimewaan, tetapi memikul tanggung jawab lebih besar untuk melindungi dan mengarahkan teman-temannya dengan adanya kompetisi sehat antar kelompok seperti dalam lomba tingkat-tingkatan gitulah guys ya. Terus motivasi intrinsik peserta untuk meningkatkan kualitas diri akan muncul secara alami. Nah, tanpa pembagian kelompok, instruksional yang kaku, pramuka itu hanya menjadi sebagai organisasi yang kaku, terus kehilangan ruh kemandirian dan gotong royong yang menjadi ciri khasnya selama lebih dari seabad. Itu untuk jawaban nomor 1. Oke, soal nomor 2. Asas dan lambang merupakan elemen penting dalam kegiatan pramuka. Jelaskan apa yang dimaksud dengan asas dan lambang dalam pramuka. Mengapa asas dan lambang tersebut menjadi bagian esensial dari gerakan pramuka? Jelaskan hubungan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh gerakan pramuka. Oke ya. Nah, asas dan lambang dalam gerakan pramuka bukan sekedar formalitas organisasi, melainkan fondasi filosofis yang membentuk jati diri setiap anggotanya. Nah, secara definisi, asas gerakan pramuka itu adalah Pancasila. Ya, hal ini berarti seluruh
aktivitas, pendidikan, dan arah gerak organisasi harus berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dan keadilan sosial. Sementara itu, lambang gerakan kepramukaan itu adalah siluet tunas kelapa atau bayangan tunas kelapa yang diciptakan oleh Sunarjo Atmodipuro. Lambang ini tuh bersifat kiasan yang mengandung makna mendalam tentang cita-cita dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pramuka. Nah, kedua elemen ini tuh menjadi bagian esensial karena mereka itu berfungsi sebagai kompas moral dan pengingat visual bagi seluruh anggota. Asas Pancasila memastikan bahwa gerakan pramuka tetap berada dalam koridor kebangsaan Indonesia dan tidak melenceng dari tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkarakter. Di sisi lain, lambang tunas kelapa menjadi esensial karena mereka memberikan identitas visual yang penuh makna kiasan. Misalnya pohon kelapa yang bisa tumbuh di mana saja melambangkan daya adaptasi pramuka, dan pohonnya yang menjulang tinggi melambangkan cita-cita yang mulia. Tanpa asas, organisasi akan kehilangan arah ideologisnya. Dan tanpa lambang, pesan-pesan filosofis yang kompleks akan sulit untuk diinternalisasi secara tepat, cepat, dan emosional oleh peserta didik. Hubungan antara asas dan lambang dengan nilai-nilai kepramukaan terletak pada sinkronisasi antara apa yang diyakini atau asas dan bagaimana cara bersikap atau lambang. Nilai-nilai seperti kemandirian, kepedulian sosial, dan ketakwaan yang tertuang dalam Satya dan Dharma Pramuka merupakan derivasi langsung dari Pancasila sebagai asasnya. Lambang tunas kelapa memperkuat nilai-nilai tersebut dengan metafora alam. Akar kelapa yang kuat melambangkan keyakinan dan prinsip yang teguh atau sejalan dengan sila pertama. Sementara kegunaan setiap bagian pohon kelapa melambangkan nilai pengabdian atau kemanfaatan bagi sesama manusia. Secara singkatnya, asas memberikan kerangka hukum dan moral yang kaku, sedangkan lambang memberikan inspirasi melalui kiasan dasar yang lebih mudah dipahami secara intuitif. Keduanya saling mengunci untuk memastikan bahwa nilai-nilai seperti disiplin, berani, dan setia itu tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi gaya hidup yang berakar pada ideologi negara. Hubungan ini menciptakan sebuah ekosistem pendidikan karakter yang utuh, di mana seorang pramuka dididik untuk menjadi individu yang memiliki akar yang kuat pada Tuhan dan negara, namun tetap fleksibel, tetap bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Oke, soal nomor 3, fungsi dan peranan kepramukaan dalam pendidikan bangsa memiliki dampak yang signifikan. Jelaskan saja fungsi dan peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa, berikan argumen dan saran mengenai bagaimana meningkatkan peran kepramukaan dalam pendidikan di era digital saat ini. Nah, dalam sistem pendidikan bangsa, kepramukaan mengemban fungsi yang sangat strategis sebagai pelengkap pendidikan formal di sekolah dan pendidikan informal di keluarga. Secara fungsional, kepramukaan berperan sebagai kegiatan yang menarik dan mengandung pendidikan bagi kaum muda, sebuah wadah pengabdian bagi orang dewasa, serta alat bagi masyarakat untuk membentuk warga negara yang tangguh. Peranannya dalam pendidikan bangsa sangat signifikan, terutama dalam aspek pembentukan karakter, di mana nilai-nilai kemandirian, kepemimpinan, dan nasionalisme diinternalisasi melalui praktik nyata di lapangan. Pramuka menjadi jembatan yang menghubungkan kecerdasan akademis dengan keterampilan hidup atau life skills, sehingga generasi muda tidak hanya pintar secara kognitif, tetapi juga memiliki ketahanan mental dan kepedulian sosial yang tinggi terhadap tanah airnya. Nah, menghadapi era digital saat ini, argumen saya itu adalah bahwa kepramukaan itu justru menjadi semakin relevan sebagai penyeimbang gaya hidup modern dan cenderung individualis dan terasing dari alam. Di tengah kepungan dunia maya, terus semuanya ada lah sekarang ya. Nah, pramuka itu menawarkan interaksi sosial yang autentik dan pengalaman fisik yang nyata yang sangat krusial bagi kesehatan mental dan perkembangan sosial remaja. Namun agar perannya semakin kuat, kepramukaan harus melakukan adaptasi radikal tanpa meninggalkan filosofi dasarnya. Peran pramuka harus ditingkatkan melalui integrasi literasi digital ke dalam kurikulumnya, seperti pengembangan syarat kecakapan khusus atau SKK di bidang teknologi informasi, keamanan siber, atau penggunaan teknologi drone untuk pemetaan lingkungan dan mitigasi bencana. Ya. Nah, saran konkret untuk meningkatkan daya tarik dan efektivitas kepramukaan di era digital adalah dengan menerapkan pendekatan blended scouting atau pramuka terpadu. Nah, materi-materi teoritis dan administratif dalam
dapat dialihkan ke platform digital yang interaktif dan berbasis gamifikasi, sehingga waktu pertemuan tatap muka di lapangan benar-benar berkualitas untuk aksi nyata dan petualangan. Selain itu, optimalisasi publikasi di media sosial dengan konten yang lebih modern dan estetik sangat diperlukan untuk mengubah persepsi bahwa pramuka adalah kegiatan yang kuno. Dengan menjadi organisasi yang gagap teknologi sekaligus cinta alam, pramuka akan mampu mencetak generasi unggul yang cakap secara digital, namun tetap memiliki akar moral yang kuat pada bumi pertiwi. Soal nomor 4, prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem Among merupakan fondasi utama dalam gerakan pramuka. Jelaskan secara detail mengenai prinsip dasar, metode, dan sistem Among kepramukaan. Berikan argumen dan saran terkait pentingnya memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan kepramukaan. Nah, prinsip dasar kepramukaan atau PDK dan metode kepramukaan atau MK merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan, di mana PDK berfungsi sebagai landasan nilai dan norma, sementara MK adalah cara teknis untuk mengimplementasikannya. PDK mencakup 4 pilar utama: iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, peduli terhadap diri sendiri, serta taat kepada kode kehormatan pramuka. Di sisi lain, metode kepramukaan adalah sistem pendidikan praktis yang dilakukan melalui pengamalan kode kehormatan, belajar sambil melakukan atau learning by doing, sistem berkelompok, kegiatan yang menantang dan menarik di alam terbuka, serta kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan. Hubungan keduanya diperkuat oleh sistem Among, sebuah konsep pendidikan warisan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada pola asuh ingar sungkuleda atau di depan memberi teladan, ing media bangun karsa di tengah membangun kemauan, dan tuturi handayani di belakang memberi dorongan. Nah, pentingnya memahami fondasi ini adalah untuk menjaga kemurnian gerakan kepramuka agar tidak terjebak menjadi sekedar kegiatan fisik atau hiburan semata saja. Tanpa implementasi PDK dan MK yang benar, kegiatan luar ruangan itu hanya akan menjadi piknik biasa tanpa nilai edukasi karakter. Nah, pemahaman mendalam terhadap sistem Among juga sangat krusial untuk menghindari pola pembinaan yang bersifat otoriter. Pembina itu harus mampu menempatkan diri sebagai mitra bagi peserta didik, bukan sebagai kombatan militer. Hal ini penting agar peserta didik itu merasa merdeka dalam berkarya namun tetap memiliki kompas moral yang jelas. Implementasi yang konsisten terhadap prinsip-prinsip ini itu menjamin bahwa setiap aktivitas pramuka selalu bermuara pada pembentukan manusia yang berkepribadian luhur, berjiwa patriot, dan berguna bagi masyarakat. Nah, saran saya agar prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan secara maksimal adalah dengan melakukan modernisasi pada metode penyampaian tanpa mengubah substansi nilainya. Para pembina perlu dibekali dengan kemampuan psikologi remaja agar sistem Among dapat berjalan lebih efektif di era sekarang, di mana pendekatan persuasif jauh lebih berhasil daripada instruksi yang kaku. Selain itu, kegiatan learning by doing harus lebih banyak diarahkan pada penyelesaian masalah nyata di masyarakat, seperti proyek pelestarian lingkungan atau pemberdayaan UMKM lokal menggunakan analisis data sederhana. Dengan mengaitkan prinsip dasar kepramukaan pada tantangan zaman, gerakan ini akan tetap menjadi organisasi yang relevan, progresif, dan mampu melahirkan pemimpin masa depan yang memiliki akar etika yang kuat. Oke, soal yang terakhir. Organisasi gerakan pramuka memiliki struktur dan regulasi tertentu yang mengatur jalannya kegiatan. Jelaskan mengenai organisasi gerakan pramuka dan struktur organisasi yang ada di dalamnya. Apa itu ADRT dan bagaimana pengaruhnya dalam pengalaman anggota pramuka. Berikan argumen dan saran terkait pentingnya memahami ADRT dalam konteks pengalaman anggota gerakan pramuka. Nah, organisasi gerakan pramuka itu satu-satunya wadah pendidikan kepanduan di Indonesia yang bersifat mandiri, non-politis, dan ditetapkan melalui undang-undang sebagai pilar pendidikan karakter bangsa. Struktur organisasinya dirancang secara hierarkis mulai dari tingkat pusat hingga ke akar rumput guna memastikan penyaluran kebijakan dan pembinaan berjalan seragam. Di tingkat nasional terdapat Kuartir Nasional atau Kuarnas yang diikuti oleh Kuartir Daerah atau Kuarda
di tingkat provinsi, kuartir cabang, atau kuarcap di tingkat kota atau kabupaten, dan kuartir ranting atau kuaran di tingkat kecamatan. Namun, ujung tombak dari seluruh struktur ini adalah gugus depan atau gudep, yaitu satuan pendidikan tempat peserta didik bergabung dan melakukan kegiatan kepramukaan sehari-hari. Struktur ini memastikan adanya koordinasi yang solid antara pengambil kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART adalah landasan operasional dan konstitusi tertinggi yang mengatur seluruh mekanisme internal gerakan pramuka. ADART berfungsi sebagai kompas yang menetapkan tujuan, visi misi, hingga hak dan kewajiban setiap anggota. Pengaruhnya terhadap pengalaman anggota sangatlah fundamental. ADART lah yang menentukan kurikulum kecakapan, jenjang tingkatan atau siaga hingga pandega, serta prosedur penghargaan atau tanda kecakapan yang diterima oleh anggota. Tanpa adanya regulasi ini, pengalaman seorang pramuka di satu daerah bisa sangat berbeda dengan daerah yang lain, sehingga ADART menjamin adanya standar kualitas pembinaan yang setara dan adil bagi setiap anak bangsa yang bergabung. Nah, pentingnya memahami ADART dalam konteks pengalaman anggota terletak pada perlindungan hak dan kejelasan jalur kaderisasinya. Pemahaman konstitusi organisasi itu akan menghindarkan anggota dari praktik pembinaan yang menyimpang atau bersifat subjektif. Jika seorang anggota atau pembina memahami ADART, mereka akan menyadari bahwa pramuka adalah ruang yang demokratis dan sistematis, di mana setiap pencapaian dihargai berdasarkan aturan yang jelas, bukan sekadar senioritas belaka. Hal ini juga membangun literasi organisasi yang kuat bagi anggota, yang nantinya akan sangat berguna bagi mereka yang terjun ke dunia profesional atau organisasi masyarakat lainnya. Nah, saran saya, sosialisasi ADART ini tidak boleh dilakukan dengan cara yang membosankan, seperti sekedar membaca teks hukum yang kaku. Implementasinya harus dilakukan melalui pendekatan yang lebih interaktif, misalnya dengan mengintegrasikan poin-poin penting ADART ke dalam simulasi musyawarah ambalan atau kuis-kuis digital yang menarik. Nah, bagi anggota di tingkat universitas atau penegak, pembedaan ADART bisa dikaitkan dengan studi kasus mengenai manajemen organisasi modern. Dengan memahami aturan main organisasinya, setiap anggota akan memiliki rasa kepemilikan atau sense of belonging yang lebih tinggi dan mampu menjalankan fungsinya sebagai warga negara yang sadar hukum dan juga disiplin. Salam Pramuka.